Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan Metode Pembelajaran Isikben pada siswa kelas 5 Miss Al-Ikhwan. Baiklah, yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu pentingnya pendidikan bagi seorang anak, yang mana pendidikan itu tidak lepas dari keterikatan antara guru dan siswa. Maka dari itu, untuk melakukan pendidikan yang baik, seorang guru membutuhkan metode-metode dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang ia sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswa dan menerimanya dengan senang hati, semangat, serta mendapatkan nilai yang bagus. Namun, beberapa orang siswa mengalami kemerosotan dalam hasil pembelajaran dan tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dengan pengaruh pembelajaran di segmen terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran fikih pada siswa kelas 5 di Miss Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi tahun pelajaran 2021-2022. Lalu, bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkan pembelajaran di segmen mata pelajaran fikih pada siswa kelas 5 di Miss Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi tahun pelajaran 2021-2022. Setelah penulis merumuskan masalah, maka selanjutnya tujuan dari penelitian. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran The Segment mata pelajaran fikih pada siswa kelas 5 di Miss Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi tahun 2021-2022. Lalu, ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran The Segment pada mata pelajaran fikih pada siswa kelas 5 di Miss Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi tahun pelajaran 2021-2022. Lalu, apa manfaat penelitian? Manfaat dari penelitian ini, penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Yang pertama bagi guru, yaitu memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran fikih, terkhusus untuk kelas 5 MI Al-Ikhwan. Yang kedua bagi siswa, yaitu meningkatkan motivasi dan prestasi pada mata pelajaran fikih. Yang ketiga bagi sekolah, memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan di sekolah tersebut. Bab kedua, kajian teori. Metode penugasan atau metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada siswa. Yang mana teknik penugasan adalah terjemahan dari The Segment. Menurut Son, The Segment adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilisasikan sesuatu konsep atau prinsip. Lalu, motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu, prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini penulis jenis penelitiannya adalah PTK, yaitu penelitian tindakan kelas yang bersifat reflektif, partisipatif,
kolaboratif, dan spiral, bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, dan kompetensi atau situasi pembelajaran. Yang kedua, kehadiran peneliti. Pada penelitian ini, peneliti sebagai guru dan merencanakan kegiatan berikut. Yang pertama, menyusun angket untuk pembelajaran dan menyusun rencana program pembelajaran. Dan kedua, mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan atau pembelajaran dan wawancara untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Yang ketiga, melakukan rencana program pembelajaran yang telah dibuat. Yang keempat, melakukan hasil penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di MIS Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi, tempat penulis sendiri mengajar. Yang kedua, data dan sumber. Data dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir siswa yang diperoleh dengan mengamati munculnya pertanyaan dan jawaban yang muncul selama diskusi berlangsung dan diklasifikasikan menjadi C1 sampai C6. Data untuk hasil penelitian diperoleh dari hasil nilai ulangan harian atau tes. Yang kedua, sumber data penelitian adalah siswa kelas 5 sebagai objek dari penelitian penulis. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data, yang mana di sini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, yang kedua, angket, yang ketiga, observasi, yang keempat, tes, dan yang kelima, catatan lapangan. Analisa data. Yang pertama, kemampuan berpikir, yaitu kualitas pertanyaan dan jawaban siswa dianalisis dengan rubrik. Kemudian, untuk mengetahui peningkatan skor kemampuan berpikir, pertanyaan dan jawaban yang telah dinilai dengan rubrik pada siklus 1 dibandingkan dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dinilai dengan rubrik pada siklus 2. Yang kedua, hasil belajar, yaitu hasil belajar pada aspek kognitif dari hasil tes dianalisis dengan teknik analisis evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Caranya adalah dengan menganalisis hasil tes formatif dengan menggunakan kriteria ketuntasan belajar. Tahapan-tahapan penelitian berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran kooperatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, penerapan tindakan, observasi, dan refleksi. Jadwal kegiatan. Di sini penulis memilih selama 3 minggu. Yang pertama, minggu pertama adalah persiapan. Minggu kedua, pelaksanaan di lapangan. Minggu ketiga adalah pengolahan data. Untuk indikator kinerja, penelitian ini dilakukan pada MIS Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi dengan judul meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan menggunakan metode pembelajaran assignment pada siswa kelas 5 MIS Al-Ikhwan. Dengan menggunakan metode-metode pembelajaran assignment, peserta didik dapat memperoleh prestasi belajar yang maksimal serta bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Di sini, indikator yang ditentukan selama penelitian menerapkan metode assignment dengan memberikan penugasan kepada siswa dan itu dapat dilihat ketika peneliti memberikan penugasan pada saat pembelajaran untuk pertemuan-pertemuan berikut. Itulah yang dapat penulis sampaikan dalam proposal penelitian tindakan kelas kali ini. Dan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah mendukung penulis untuk terciptanya proposal penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.